Nabi Musa pingsan dulu baru Mi'raj. Semuanya Mi'raj dengan ruhnya. Sedangkan Nabiullah Muhammad SAW Mi'raj bahkan satu helai di rambutnya, di tubuhnya tidak tersisa, dan tidak satu pun yang terbakar. Nabi Muhammad diizinkan naik ke arasnya, sedangkan malaikat Jibril tidak diizinkan. Jika dia naik, dia hancur. Nabi Muhammad satu helai rambutnya tidak ada yang terbakar, malaikat Jibril tidak sanggup. Maka siapakah yang jadi guru, Jibrilkah atau Sayyiduna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka di akhir zaman ini saya sampaikan, yang jadi guru bukanlah Jibril alaihissalam. Saya ngomong begitu Jibril pasti mengiyakan. Yang jadi guru adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat itu hanya berkhidmah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam ijazah saya sudah ganti. Bukan dari Nabi, dari Jibril, dari Allah, bukan. Dari Nabi, langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang sahih. Bagaimana mungkin seorang Jibril yang gak bisa tembus ke aras menjadi gurunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dia hanya khadamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pasti ridho saya ngomong begini ya. Alhamdulillah. Kalau enggak nanti kita bisa sidang. Suatu kali kata Abu Dzar, Ummu Hani, Abu Hurairah, Anas bin Malik sepakat yang paling tepat periwayatnya adalah Ummu Hani. Tengah malam tiba-tiba datang dua malaikat, Jibril dan Mikail. Diperintahkan Allah untuk berkhidmah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau terbangun. Lalu inilah sejarah kedua kali setelah umur 7 tahun dibedah dadanya, dikeluarkan jantungnya, dibersihkan, lalu disiramkan air iman, air zam-zam, ma'u iman, ma'ul hikmah, dikembalikan. Karena yang membersihkannya malaikat, karena yang membedahnya malaikat, maka tiada luka. Coba yang membedahnya manusia, pasti terluka. Lalu dipanggillah binatang tercepat di alam semesta, namanya buraq. Buraq ini di mana dia memandang terakhir, sampailah dari sana. Buraq dari kata barq yang berarti kilat. Kendaraan tercepat yang ada di alam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Barusan ada pertanyaan dari saudara kita di Malaysia yang bernama Tuan Zahid. Beliau menanyakan, Kang, bagaimana sih hakikatnya perjalanan Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sedang di dalam sudut pandang syariatnya sudah diterangkan oleh para ustadz, para kiai dan para habaib yang kita cintai. Bagaimana menurut pandangan Akang tentang makna di sisi hakikatnya tentang Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Perlu diketahui tentunya
perjalanan-perjalanan itu yang disebutkan di dalam Al-Quran, Isra dan Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad itu secara syariatnya badannya Kanjeng Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa sampai naik ke Sidratul Muntaha. Secara syariatnya demikian. Dalam sudut syariatnya sudah banyak diterangkan oleh para alim ulama. Di sini kami mencoba mengkaji di dalam sudut pandang hakikatnya, sejatinya di sisi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi di sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Shadaqallahul Azim. Surat Al-Isra ayat pertama. Jika diartikan di dalam sudut pandang syariatnya, maka artinya sesuai dengan arti ayatnya yang selama ini sudah seringkali kita dengarkan di dalam pengajian-pengajian umum. Perlu kita ketahui, di dalam Al-Quran itu ada dua makna. Makna yang zahir maupun makna yang batin. Makna yang tertulis dan makna yang tersirat, yakni mutasyabihatnya, rahasia dari makna yang tertulis. Al-Quran juga mengandung dohir, arti dohir maupun arti yang batin. Jika dari sudut pandangan dohir, maka dohirlah yang berjalan, cerita babakan dohiriyah. Namun batiniahnya adalah makna secara batin, yakni secara hati, yakni mutasyabihatnya. Mari kita coba kaji bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Nah, di sini arti menurut sudut pandang syariat, hambanya yang dimaksud hamba di sini adalah beliaulah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ini babakan dari sudut pandang syariatnya. Akan tetapi dalam sudut pandang hakikatnya adalah Subhanalladzi asra bi 'abdihi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapakah hamba Allah itu? Apakah hamba Allah itu hanya Kanjeng Nabi Muhammad saja? Tidak, bukan. Siapakah hamba Allah itu? Hamba Allah itu adalah seluruh manusia yang diciptakan oleh Allah. Inilah yang dimaksud hamba Allah, yakni seluruh manusia. Seluruh badan-badan manusia inilah yang dimaksud hamba Allah. Ini makna mutasyabihatnya, makna hakikatnya. Kapan Allah yang Maha Suci ini memperjalankan hambanya? Lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Kapan Allah yang Maha Suci ini memperjalankan hambanya atau Muhammadnya, Muhammad bin Abdullah secara syariatnya, yaitu ketika lailan, saat malam hari dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa. Secara syariatnya ya masjid-masjid yang ada di Mekah sana, Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa menurut babakan syariatnya. Akan tetapi menurut pandangan mutasabihatnya adalah kapankah manusia itu diperjalankan, mulai diperjalankan oleh Allah yang Maha Suci? Sejak kapankah manusia diperjalankan oleh Allah yang Maha Suci? Lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, yakni di malam hari. Yakni di malam hari itu maksudnya ketika manusia gaib, ketika malam kemanusiaannya hening, kemanusiaannya tiada kemanusiaannya. Inilah yang dimaksud malam. Kapan manusia itu gaib? Kapan manusia itu tiada? Kapan manusia itu adam? Adamnya manusia, gaibnya manusia adalah dari Masjidil Haram. Apakah Masjidil Haram itu? Menurut sudut pandang syariat, Masjidil Haram adalah masjid yang megah dari tanah yang ada di Mekah sana, itu Masjidil Haram. Akan tetapi makna Masjidil Haram secara mutasabihatnya adalah masjid yang suci. Di mana masjid yang suci itu? Tanah ini, tanah untuk bersujud dimanapun ada tanah, itulah tanah yang suci. Bisa untuk dibuat sholat, dipakai untuk sholat di seluruh tanah bisa. Karena seluruh tanah di bumi ini hakikatnya Masjidil Haram, masjid yang suci.
tempat untuk bersujud. Jadi kapankah manusia mulai diperjalankan oleh Allah yang Maha Suci? Yakni ketika cikal bakal badan manusia ini dari tanah. Nah, inilah yang dimaksud Masjidil Haram itu. Ketika tanah ini diperjalankan oleh Allah, dihidupi oleh Allah, dicukupi oleh Allah, dibimbing oleh Allah, dipelihara oleh Allah, dikasih sayangi oleh Allah. Tanah cikal bakal badan ini diperjalankan oleh Allah, diperjalankan kepada tumbuh-tumbuhan, diperjalankan kepada buah-buahan, sayuran dan padi, diperjalankan, dimakankan kepada hidup yang ada pada calon kedua orang tua kita, diperjalankan, dipilah-pilah saripati makanan dan minuman itu menjadi sperma dan sel telur. Kemudian diperjalankan, dibimbing lagi, dikasih sayangi oleh Allah, disuapi makanan lagi, sampai berjalan berproses menjadi gumpalan darah, dibimbing lagi oleh Allah sampai menjadi gumpalan daging. Nah, di saat menjadi gumpalan daging itu ditegaskan lagi oleh Allah, diingatkan kembali oleh Allah agar manusia kelak saat ada di dunia tidak mengaku-ngaku bahwa hidup dan badan ini milik manusianya. Maka ditegaskan lagi oleh Allah, kutiupkan rohku, kata Allah, ke dalam badan-badan ini. Jadi maksudnya kuhidupi badan ini dengan hidupku, kata Allah. Ini maknanya, makna mutasabihatnya. Jadi roh itu adalah ruhullah, uripe Allah. Ketika setelah menjadi gumpalan daging, maka jadilah janin. Kemudian ketika janin sudah sempurna 9 bulan, maka terlahirlah bayi yang suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Seluruh bayi yang terlahir ke dunia ini dalam keadaan suci dan bersih. Suci dan bersih dari apa bayi ini? Suci dan bersih dari kewujudan, dari kekuasaan diri manusia kita. Karena saat bayi terlahir, kita manusia belum ada, kita manusia belum wujud, kita manusia belum terlahir, masih gaib. Inilah yang disebut lailan, malam, gelap, gaib, tiada. Inilah yang dimaksud lailan, malamnya. Malamnya kemanusiaannya, gelapnya kemanusiaannya, gaibnya kemanusiaannya, tiada wujudnya kemanusiaannya. Sejak dari tanah sampai menjadi bayi itu kan malam. Maksudnya malam, manusia tidak pernah menyaksikan di dalamnya, manusia masih gaib. Inilah yang disebut lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Nah, alhamdulillah, apa yang dimaksud Masjidil Aqsa itu? Masjidil Aqsa yang telah diberkahi sekelilingnya.
Apa yang dimaksud Masjidil Aqsa yang diberkahi sekelilingnya itu? Masjidil Aqsa adalah cabang bayi manusia yang terlahir ke dunia, itu loh yang dimaksud Masjidil Aqsa. Sama-sama dari tanahnya. Ketika masih kesebut Masjidil Haram, masih kesebut tanah. Tanah diperjalankan hingga sampai kepada Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram tanah diperjalankan oleh Allah hingga sampai ke Masjidil Aqsa, yakni bayi yang suci. Jadi badan-badan bayi inilah tanah, juga jenisnya sama dengan Masjidil Haram. Akan tetapi Masjidil Aqsa ini adalah masjid yang telah diberkahi di sekelilingnya. Maksudnya sudah berbentuk badan-badan manusia yang diberkahi di sekelilingnya. Inilah makna perjalanan Isra. Perjalanan dari tanah ke tanah, dari tanah ke tubuh bayi. Jadi Masjidil Aqsa itu adalah lahirnya bayi-bayi yang suci, bayi tempat untuk bersujud, badan untuk bersujud. Di manakah manusia bersujud itu? Di dalam badan-badannya, di dalam masjid-masjid badannya. Bila manusia masih ada di luar dirinya, bila manusia masih ada di luar badannya, maka selamanya manusia tidak bisa mengabdi, tidak bisa menyembah kepada Tuhannya. Maka dari itu yang dimaksud mengabdi dan menyembah itu di dalam badannya, di dalam dirinya, di dalam masjid-masjid yang dari tanah itu. Badan-badan ini kan dari Masjidil Haram, dari tanah, sehingga diperjalankan oleh Allah sampai kepada Masjidil Aqsa, yakni badan-badan ini yang diberkahi di sekelilingnya. Agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Maksudnya ketika detik-detik akil balik tiba, supaya kita bisa menyaksikan ayat-ayat Allah yang ada di luar diri kita. Gunung ciptaan Allah, ayatullah. Laut ciptaan Allah, ayatullah. Sawah ciptaan Allah, hayatullah. Hutan ciptaan Allah, hayatullah. Manusia, hayawan, tumbuhan, semuanya ciptaan Allah. Untuk apa manusia diperjalankan dari Masjidil Haram tanah hingga ke Masjidil Aqsa bayi itu? Tujuannya untuk apa? Tujuannya tak lain hanyalah agar manusia mengetahui sebagian tanda-tanda kebesaran Allah, kebesaran Tuhannya, ketika manusia bertuhan kepada Allah. Akan tetapi bila manusianya masih belum bertuhan kepada Allah, maka tidak akan bisa menyaksikan ayat-ayat Allah. Karena dikira oleh manusia gunung-gunung itu tercipta dengan sendirinya, laut-laut itu tercipta dengan sendirinya, hutan-hutan itu tercipta dengan sendirinya, semuanya tercipta dengan sendirinya, sebagaimana
penciptaan hidup dan diri manusianya selama ini, sehingga Allah gaib atas diri kita selama ini. Karena seolah-olah kita ini bukan ciptaan Allah, akan tetapi selama ini kita seakan-akan tercipta dengan sendirinya. Sama halnya kita dengan orang ateis yang tak bertuhan. Apa sebabnya? Karena Allah selama ini tidak kita jadikan Tuhan di hati kita. Karena selama ini Allah gaib di hati kita, Allah tiada di hati kita. Yang ada hanya kewujudan diri manusia kita yang selama ini menjadi Tuhan di dalamnya. Coba kita tafakuri bersama. Jadi maksudnya, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah yang telah memperjalankan, menciptakan cikal bakal badan ini dari tanah yang mati. Itulah yang dimaksud Masjidil Haram hingga sampai kepada Masjidil Aqsa, yakni sampai menjadi bayi yang suci. Untuk apa Allah melahirkan, menciptakan bayi atau manusia ini? Agar manusia bisa melihat tanda-tanda kebesaran Tuhannya di hatinya. Babakan Allah atau hakikat itu sudah bukan ranahnya badan. Babakan hakikat, babakan hati. Agama itu di hati, bertuhan itu di hati. Babakan hati itu adalah sudah babakan iman dan Islam itu ada di ranah hati, bukan ada di ranah zahiriyah. Jadi yang dipandang Allah itu hatinya, bertuhan dan tidaknya itu yang dipandang Allah hatinya. Meskipun badan-badan kita diselimuti, dibungkus dengan agama-agama, meskipun badan-badan kita dibungkus dengan bertuhan, meskipun badan kita dibungkus dengan amal ibadah, sholat dan sebagainya, akan tetapi bila Allah masih gaib, bila Allah masih tiada di hati kita, itu tandanya seluruhnya adalah dusta. Karena bila Allah tidak ada, bila Allah gaib di hati kita, bila Allah gaib kewujudannya di hati kita, bila Allah gaib kekuasaannya di hati kita, bila Allah gaib kehidupannya di hati kita, maka itu tandanya yang dipertuhankan selama ini adalah hawa nafsu kita sendirilah yang menjadi Tuhan selama ini. Inilah hakikatnya setan, iblis dan dajjal. Hawa nafsu itu bersekutu dengan iblis, setan dan dajjal. Jadi dajjal itu sudah ada sejak Nabi Adam dicipta hingga kini sampai akhir zaman. Allah perintahkan kepada Nabi Adam, ya Allah berdoa, ya Allah hindarkanlah aku dari fitnahnya dajjal. Bila fitnahnya dajjal saja sudah ada, maka pasti wujud dajjalnya sudah ada. Siapa? Diri manusia kitalah dajjalnya. Selagi di dalam hati kita yang jadi Tuhan, yang menguasai hidup dan badan ini adalah diri manusianya. Inilah tanda hati yang tak bertuhan kepada Allah.
Maka dari itu sadarilah siapakah hidup yang maha suci, yang menciptakan cikal bakal badan kita yang dari tanah, yang memperjalankan tanah-tanah yang mati dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa sampai menjadi bayi-bayi yang suci. Siapakah hidup, siapakah yang menguasai badan itu? Apakah itu hidup manusia? Bila itu hidupnya manusia, tentunya kita tak boleh lupa. Tentunya sampai saat ini pun kita pasti ingat seluruh perjalanan cikal bakal asal usul diri manusia kita. Tapi anehnya kita tidak tahu apa-apa. Saat bayi pun kita tidak tahu apa-apa. Inilah bukti bahwa ketika manusia diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa alladzi barakna, manusianya masih malam, manusianya masih gelap, manusianya masih gaib keberadaan dan kewujudan diri manusianya, yang ada hanya Allah. Kita lanjutkan ayatnya. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya dia Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ketika manusia sudah terlahir ke dunia, manusia bisa melihat dan mengetahui seluruh tanda-tanda ayat-ayatnya Allah, yakni segala sesuatu yang kita lihat selama ini, segala sesuatu yang kita pandang selama ini, segala sesuatu yang kita dengar selama ini, semua itulah tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda wajhullah. Apa wajhullah itu? Hidup itulah wajhullah yang mewujudkan segala tanda-tanda ciptaannya, yang mewujudkan segala sesuatu hingga bisa kita saksikan di alam semesta ini. Inilah yang dimaksud Isra Mi'raj. Maksudnya ketika Mi'raj, hati sudah memandang hidup ini Allah. Inilah yang dimaksud Mi'raj. Inilah yang dimaksud tajalli. Inilah yang dimaksud wusul. Inilah yang dimaksud musyahadah, yakni ketika sudah tidak teraku-akui lagi bahwa hidup ini hidup manusianya. Inilah yang dimaksud Mi'raj. Caranya adalah ketika kita sedang sholat. Tujuannya Isra Mi'raj ini kan Nabi mendapatkan perintah sholat agar kita bisa memperbaiki ibadah-ibadah sholat kita yang selama ini amburadul, yang selama ini tidak diterima oleh Allah. Kenapa alasannya kok tidak diterima oleh Allah? Bagaimana mungkin ibadah-ibadah dan sholat itu diterima oleh Allah Ta'ala, sementara di hati kita yang kita sembah bukan Allah, yang kita abdi bukan Allah, yang kita abdi selama ini adalah li nafsi, diri kita sendiri yang berkuasa atas ibadah dan sholat itu. Hati belum lillahi ta'ala. Karena apa? Karena hidup dan badan ini masih kotor, masih diaku-akui oleh milik hambanya. Jadi hidup dan badan ini masih kotor. Bagaimanakah cara kita bisa sholat dengan benar? Bagaimanakah kita bisa ibadah dengan benar dan pasti diterima oleh Allah?
Maka bila kita ingin benar-benar ibadah dan sholat diterima langsung oleh Allah, maka sucikanlah hidup dan badan itu, kembalikan lagi kepada yang maha suci. Jangan engkau akui bahwa hidup dan badan serta apapun yang digerakkan oleh badan ini sebagai kuasa diri manusiamu. Selama kita mengaku bahwa hidup dan badan ini milik manusianya, maka ibadah apapun hasilnya tidak akan berupa ibadah, akan tetapi menjadi maksiat, menjadi racun, karena yang disembah di dalamnya, karena yang menjadi Tuhan di dalamnya adalah diri manusianya. Allahnya gaib, Allahnya tiada di hati kita selama ini. Maka dari itu, bila ibadah-ibadah kita bisa diterima langsung oleh Allah, maka pasrahkan kembali, sucikan kembali bahwa hidup dan badan ini milik Allah. Inilah yang dimaksud lillahi ta'ala. Jadi ketika kita sholat, maka dari itu perbaikilah sholat kita, karena segala induk ibadah, induknya induk dari seluruh ibadah ini adalah di sholat. Ketika kita sholat tapi hati kita bermaksiat, yakni hati mensekutukan Allah dengan diri kita, yakni hati selalu menyaksikan selain Allah, yakni menyaksikan dunia, maka jika sholat kita hancur lebur, maka seluruh ibadah-ibadah kita, seluruh amal-amal kita, seluruh ilmu-ilmu kita bakal hancur fana. Karena selama ini manusianya lah yang menguasainya. Maka dari itu perbaikilah sholat-sholat kita. Bila sholat kita suci, bila sholat kita baik, diterima oleh Allah, maka seluruh ibadah-ibadah kita pasti langsung rojiun kepada Allah. Jadi pada intinya di sholat, contoh sholat yang khusyuk begini. Ketika kita berniat, tetapkanlah niat kita. Contoh ketika sholat, usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Lillahi ta'alanya ini tetapkan di dalam hati, jangan sampai berubah li nafsi. Ini sholatnya Allah yang mempergerakkan, yang menguasai, bukan sholatnya manusia yang merasa bisa sholat. Jadi ketika Allahu Akbar, maka dialah hidup yang memahabesarkan diri zatnya sendiri. Jadi yang bisa, yang mampu memahabesarkan Allah bukan makhluknya, akan tetapi Allah lah yang memahabesarkan diri zatnya sendiri. Ketika Allahu Akbar, maka sedekaplah tangan ini seperti mayat. Jadi artinya kita ketika sholat jangan ikut-ikut jadi Allah, jangan ikut-ikut jadi Tuhan, jangan ikut-ikut jadi penguasa di dalamnya. Jadilah Abdullah di dalamnya, jadilah wakil-wakil Allah di dalamnya. Hamba yang tunduk patuh kepada apa yang dipergerakkan oleh hidup, oleh Allah kepada badan-badan ini. Jadi hati selalu menyaksikan hiduplah yang menguasai badan. Allah lah yang berkuasa atas tindak lakunya badan apa saja.
Karena dawuhnya Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah pencipta diri manusiamu dan Allah lah pencipta apapun yang kau perbuat. Jadi hati selalu menyaksikan hidup, hati selalu menyaksikan Allah, hati selalu mewujudkan Allah hidup daripada mewujudkan diri manusia kita. Jadi posisi diri manusia kita terbalik. Dulu diri manusia kita di hati kita wujud, sekarang gaib, kita malamkan, kita tiadakan, kita heningkan, yang wujud hanya Allah. Kita balik, dulu Allahnya gaib, ini Allahnya yang wujud. Inilah yang dimaksud surat Al-Isra, perjalanan kisah-kisah sejarahnya cikal bakal badan seluruh manusia. Karena hakikat badan-badan seluruh manusia itu adalah Muhammadur Rasulullah, Muhammad yang diutus oleh Allah, badan-badan yang dicipta dan yang diperjalankan oleh Tuhan pencipta diri manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga semoga kita semua selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.